Copot. Bukan Mbak Rara ini kan? Bukan, kebetulan bukan pawang hujan ya. bukan remote AC. Oh ya. Iya. Oke. Halo. Halo. Rara ya. Iya. Iya, spill dong nama lengkapnya nih. Iya, jadi nama lengkap aku Mm-mm. Rara Carita Yohansi. Panggilannya Rara. Panggilannya Rara. Bukan Mbak Rara ini kan? Bukan, kebetulan bukan pawang hujan ya. bukan remote AC. Oh ya. Iya. Oke. Aslinya dari mana nih Rara? Kalau Iya. boleh tahu. Aku asli dari Kalimantan Tengah, di kota kecil namanya Kuala Kapuas. Kalimantan Tengah ya? Iya. Ih, sama lah kita Kalimantan. IKN. Oh enggak, tapi kan sama-sama Kalimantan. Iya. Aku Kalbar. Tepatnya di Aku di Pontianak. Sebenarnya enggak Pontianaknya sih, di kabupatennya sih, di Sambas gitu. Cuman sama-sama Kalimantan nih kita nih, beda. Kita nggak Jawa-Jawaan ya. benar. Kita asli dari produk lokal. Produk lokal Kalimantan nih, Bro. Iya, benar. Terus Rara sekarang kesibukannya apa nih? Iya, kebetulan sekarang aku mahasiswa akhir koas gitu. Koas tingkat akhir. Iya, lagi nunggu hasil ujian kompetensi. Ujian kompetensi itu ibarat kayak UN gitu nggak sih? Iya, Yang benar. benar-benar final. Iya, benar. Yang benar-benar deg-degan banget nungguin hasilnya. Kayak setelah hasilnya keluar baru tahu unofficially dokter kita bisa disumpah gitu kan ya. Iya, awalnya. benar. Tapi ntar kita boleh dong dikit-dikit throwback ke S1 gitu, terus ke koasnya gitu ya. Boleh banget. Menurut Rara nih kemarin, menurut Rara lebih enakan mana tuh, S1 atau koas sebenarnya? Kalau misalnya dibilang enakan mana, kalau S1 kan kita lebih belajar di kelas. Kita nerima materi-materi dari dosen, terus kita kalau misalnya ke laboratoriumnya, itu harus nunggu yang namanya jadwal praktikum. Bedanya sama koas kan ini benar-benar, namanya koas kan profesi ya. Jadi kita benar-benar yang turun ke lapangan, dan juga kita full di laboratorium. Nanti dari hasil laboratorium yang kita periksa, kita bakal konsultasikan itu ke dosen pengampunya. Jadi kalau misalnya dibilang asikan mana, kalau menurut aku sih ya kelas banget. Ya. Soalnya kalau S1 mungkin ya materi biasa di kelas, lab kayak gitu. Iya, kayak mahasiswa pada umumnya lah. Terus habis itu berarti sekarang nih gelarnya dokter hewan muda nggak sih? Iya, dokter benar. hewan muda. Nanti kalau misalnya udah keluar hasil yang ujian itu baru dokter hewan. Oh my god, dikit lagi nih guys perjalanan. Jadi Rara ini mahasiswa koas tingkat akhir nih. Di bawahnya masih ada adik-adiknya kayak gitu. Benar. Terus di koas itu kan berapa stase tuh? Ada berapa? Kurang lebih kayaknya 8 ya? Berapa 8 atau 9 ya kayaknya. Terus menurut Rara yang paling berkesan itu di mana? Kalau paling berkesan itu ada 2 sih kalau kata aku. Aku nggak bisa pilih antara 2 ini. Yang pertama itu ada PKL Unggas. PKL Unggas. Ya, jadi itu praktek kerja lapangan. Kebetulan waktu itu aku dapat di sebuah perusahaan namanya PT Dinamika Megatama Citra. Gimana tuh? Itu sebenarnya kalau base-nya sendiri PT DMC itu ada di Mojokerto. Tapi perusahaan tersebut punya beberapa farm ya. Jadi dia punya yang layer, broiler, terus ada breeding farm juga. Dan sekarang terbaru ini sih grandparents ya. Tapi waktu itu kebetulan aku dapatnya di breeding farm di Jombang. Di Jombang. Iya, itu namanya unit 5. Sama loh kita PKL Unggasnya di Jombang. Tapi bedanya kenapa aku bilang seru banget, karena waktu aku itu baru pertama kali anak UNER itu dapat breeding farm. Biasanya itu ditaruhnya di layer atau broiler. Jadi waktu kita ditaruh di breeding farm itu yang kayak kita
kok dapat breeding farm ya, seru Seru banget. banget. Karena kan kalau breeding farm itu Kehidupannya kan itu ya, iya, nggak benar. semuanya tuh bisa di situ gitu. Benar-benar. Bahkan aku pun nggak dapat loh kalau di breeding itu. Benar-benar untuk mendapatkan final stocknya kan. Benar-benar. Jadi kayak seru banget kita dapat di breeding farm. Kemudian yang kedua itu aku PKL Kesmafet Kesmafetnya di mana? Di di Surabaya atau di mana? di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Iya. Karantina nggak sih Kesmafet? Iya, karantina, terus dinas. Iya, dinas. Iya. Dua-duanya berarti di Banyuwangi. Kalau karantinanya aku di Surabaya. Di Surabaya. Iya, di Juanda. Di Juanda. Iya. Berarti yang Kesmafetnya yang di sana di dinas Banyuwangi. Iya, betul. Recommended ya itu ya. Iya, recommended banget. Boleh nih kayak kalau adik-adik. Iya, benar. Kalau Maksudnya jadi dapat testi ya sebenarnya dari Iya, sini ya. karena Gitu. di situ kita kan siapa sih yang nggak tahu Banyuwangi itu keindahan alamnya tuh luar banyak biasa. banget. Aku aja udah pernah pengen lagi ke sana. Iya. Banyak banget explore alamnya. Iya, Berarti pantainya ada. sekalian bisa jalan-jalan juga nggak sih? Ke Bali juga deket kan? Tinggal nyebrang. Iya, benar. Berarti dua itu tuh. Iya. PKL sama Kesmafet. Mm-mm. TB-nya? TB-nya TB kan nggak ada yang tahu. Ternak besar. iya, TB itu PKL ternak besar. Kalau TB-nya aku di Lamongan, di dinasnya. Di dinasnya ya. Kalau aku nggak salah dengar ya, katanya kalau koas tuh yang lebih kayak mencekam, nggak serem sih sebenarnya, itu yang stase RSH atau rumah sakit hewan, klinik gitu ya. Itu pengalamannya Rara gimana tuh? Sebenarnya bukan lebih mencekam tapi hektik ya. Iya. Kayak sangat apa harus cepat buru-buru gitu. Iya, benar karena kita benar-benar yang berhubungan sama owner, sama pasiennya, kita yang langsung nge-anamnesis, terus kita juga berkonsultasi ke dokter-dokter senior untuk terapi-terapi yang diberikan dan sambil mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan di stase klinik tersebut. Jadinya benar-benar hektik banget. Jadi misalnya kayak kan kalau di rumah sakit hewan mungkin teman-teman udah ada yang pernah merasain ya, atau yang belum? Yang belum, nih spill-spillan dikit. Itu kan kalau sesi pertama gitu kan, itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, shift 1. Iya, shift 1. Jadi jam 8 sampai jam 5 sore. Shift 2-nya dari jam 1 sampai jam 9 malam. Nah, di sela-sela itu kita ada namanya kuliah. Jadi kita harus izin dulu terus kita ikut kuliah. Nah, sebelum jaga juga di poli jam 8, kita harus treatment dulu. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya pasien 2, kita harus datang lebih pagi, jam 6. Jadi kayak hektik banget ya. Itu yang lagi bikin kan capek. ngomongin dosen nih. Iya. Buat nentuin jadwal kuliah kan beda-beda soalnya kan ya, tiap kelompok kayak gitu. Bener-bener. Udah kebayang sih Iya, udah kebayang banget capeknya sih. Terus nih Rara, flashback lagi nih. Iya, Tadi kan dunia koas gitu. Iya. Pas zaman S1, Rara aktif di mana nih? Organisasi atau apa? Organisasi intra kah atau ekstra atau di mana gitu aktifnya selain belajar? Iya. Kalau misalnya untuk aktif organisasi sendiri, aku waktu S1 kebetulan di IMAKAHI. Kepanjangannya apa tuh Rara? Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia. Tapi yang di UNER. Cabang Iya, UNER. di cabang UNER-nya. Terus di IMAKAHI itu banyak dong pasti pengalaman, terus ekspor ke kampus-kampus kalian. Terus apa sih yang dari IMAKAHI yang kenapa Rara memilih bisa berkarir, bukan berkarir ya bahasanya, memilih untuk mendalami IMAKAHI waktu pada zaman S1 tuh, apa alasannya? Untuk alasan aku sendiri kenapa aku memilih di IMAKAHI, karena di IMAKAHI itu kita bisa kenal teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan seluruh Indonesia. Jadi kita mungkin untuk teman-teman S1 sekarang masih belum bisa ngerasain tuh yang namanya relasi gitu-gitu, masih belum bisa ngerasain di IMAKAHI waktu S1. Tapi waktu koas atau waktu kita udah selesai, kita ketemu lagi, oh iya, aku kenal anak ini atau aku kenal teman ini dari IMAKAHI. Karena kalau misalnya aku sekarang, mungkin nanti teman-teman yang sekarang lagi berkarir di IMAKAHI gitu kan. Iya, berkarir di IMAKAHI, nanti bakalan namanya sebelum UKM PPDH, itu ada yang namanya tryout nasional. Iya. Jadi aku di situ karena aku punya
kenalan, Punya channel. iya punya channel dari teman-teman berbagai univ, aku ngehubungin lagi teman-temanku yang ada di UGM, Seru di banget UB. ya. Iya, Terus terus gampang banget ya, nggak iya, perlu kayak nyari dulu di siapa ya? akun-akun, siapa yang mau aku hubungin, kayak tinggal kontak teman lama. Iya, langsung telepon aja kayak, "Hey, kamu kemarin udah TO belum? Boleh spill dong nggak soalnya kisi-kisinya gimana?" atau gimana, apa ngerjainnya gimana, trik-triknya Iya, mungkin apa iya gitu. benar-benar dan bahkan meskipun teman-teman aku kan meskipun sama-sama berkarir di IMAKAHI, tapi mereka udah ada yang lulus atau ada yang belum. Itu kayak, "Eh, bentar aku cariin kontaknya ya." Gitu kayak gampang Kayak banget. saling terkoneksi ya. Iya, benar Misalnya dia benar. nggak punya, nanya lagi temennya yang situ. Iya, benar. Ya kayak gitu. Jadi kayak kerasanya emang setelah lulus gitu. Setelah lulus sih bener. Mm-mm. Kayak membantu banget lah ya Benar Rara benar benar. di IMAKAHI. Tapi pernah nggak terlibat kayak di event-eventnya yang nasional? Itu Oh, sering kali ya Rara. Atau mungkin internasional nih Rara aduh, nih. ada. Kalau misalnya sering, nggak sering juga karena kebetulan waktu aku di IMAKAHI itu pas banget sama COVID. Oh, Iya, pas COVID. iya, jadi kan aku 2 tahun nih di IMAKAHI. Waktu yang tahun pertama itu jadi wakil, terus tahun kedua itu jadi ketua. Gila, Iya. baca Ya, jadi waktu yang jadi wakil itu ya kegiatan kita emang online, kebanyakan online. Nah, waktu aku jadi ketua itu udah mulai mencoba-coba lagi nih gimana nih caranya supaya program kerja ini bisa jalan gitu kan. Dan kayak perlahan-perlahan ikut event nasional. Kalau nggak salah itu aku ikut pengabdian masyarakat, iya, di Universitas Brawijaya. Malang ya. Jadi pengabdiannya di Malang. Itu kita keliling-keliling karena kebetulan kan di Malang itu di tempat sapi perah. Jadi kita pengabdiannya di situ. Berapa lama tuh? 2 minggu atau sebulan? Enggak selama itu nyampe sih. ya. Karena memang susahnya adalah kan IMAKAHI ini satu Indonesia ya. Jadi kita nggak bisa terlalu lama karena teman-teman kan ada yang berada di Jauh-jauh ya. di luar pulau sehingga untuk jadwalnya perkuliahan juga berbeda. Iya, jadi waktu itu kalau nggak salah itu seminggu atau berapa hari gitu, nggak terlalu lama memang. Gitu. Terus Rara kan aktif banget nih berarti. Dari ceritanya nih kayak luar biasa gitu. Terus menurut Rara berapa perbandingan berapa nih? Berapa persen gitu antara kepentingan kuliah sama organisasi gitu? Iya. Gimana? Pas 50-50 kah atau berapa? Kalau misalnya aku sendiri sih biasanya nggak terlalu mengotak-ngotakan kayak oh iya aku harus fokus ke kuliah. Oh iya aku harus gini. Kalau misalnya aku bisa ngelakuin itu secara berbarengan, ya nggak apa-apa aku usahain dan aku melihat juga kepentingannya. Kalau misalnya kayak oh sepertinya tugas kuliahku ini lebih urgent dibanding program kerja yang ini. Tapi kan program kerja yang tersebut nggak harus serta-merta aku tinggalkan gitu. Jadi bisa sambil disambil-sambil lah ya. Jangan sampai kuliahnya ditinggalin ya. Gara-gara organisasinya. Organisasi malah teledor kuliahnya. Benar-benar. Berarti seimbang lah ya Rara. Work life balance guys. Kayak gitu. Tapi semenjak koas masih nggak aktif di situ. Berarti kan ibaratnya jadi demis ya? Iya, demisioner. Kalau misalnya nanti bukan demisioner. Kalau udah lulus S1 itu sebutannya alumni. Iya, jadi kalau demisioner itu untuk teman-teman yang masih S1 tapi sudah tidak menjabat lagi ke IMAKAHI-nya. Kalau misalnya dibilang masih meninggalkan itu enggak juga. Kayak sebenarnya masih sayang ya, maksudnya sama IMAKAHI berarti udah mendarah daging gitu. Iya, kebetulan gitu. Jadi meskipun udah selesai S1 dan masih sibuk-sibuknya kelas, kalau misalnya ada gimana ya, adik-adik yang minta mau konsultasi dong Kak, atau mau cerita-cerita dong Kak, aku kayak iya boleh, kayak bisa banget datang ke acaranya. Kemarin itu baru datang ke Evaltri-nya mereka, jadi program bulanan gitu buat ngeevaluasi program. Ini di UNER? Iya, di UNER. Mengevaluasi program kerja dari mereka. Gitu. Terus habis itu gimana? Kan sekarang Rara udah mau selesai nih gitu, tinggal menunggu. Aduh, deg-degan banget deh. Bener-bener kayak nge-cuil lagi nggak sih pengumuman UKOM gitu. Nah, terus apakah Rara udah ada gambaran nih setelah ini pengen berkarir di mana? Kalau misalnya udah ada di bidang apa? Kalau misalnya ditanya
pengen berkarir di bidang apa, kebetulan aku tertarik banget di bidang hewan kecil. Oh, Jadi di aku suka banget sama anjing, klinik ya iya berarti. klinik. Iya, jadi iya kalau bisa sih Di di klinik klinik ya. praktisi Iya, jadi berarti ya. praktisi hewan kecil. Betul. Kenapa nggak pengen industri atau apa gitu? Sebenarnya pengen juga, cuman kalau misalnya kerja di laboratorium gitu kayak bukan aku banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku sendiri itu kalau misalnya kerja di perusahaan gitu, aku pengen banget kerja jadi technical sales representative karena bisa ketemu banyak orang. Ih, cocok sih kalau kataku, kamu loh ini banget ya, apa komunikatif banget nih Iya. gitu bintang tamu kita sore hari ini. Kenapa tuh pengen di TSR? Kalau di TSR karena ya itu tadi bisa ketemu banyak orang, terus bisa menambah relasi juga dan kerjanya mobilitas tinggi. Dan kerjanya juga banyak omong. Iya, benar. Coba tahu dari pihak TSR melihat podcast kita, terus ini calon kandidat. Bisa banget. Bisa banget kontak di bawah. Iya, bisa Kayak gitu. banget. Terus habis itu selain itu ada lagi nggak pengennya di apa? Soalnya kan mungkin nanti ada lowongan apa Oh gitu. iya. Pengen coba. Kalau misalnya dari aku sendiri kebetulan orang tua PNS. Nah, Dua-duanya? kan, iya dua-duanya, tapi yang ayah udah Mahal pensiun. UKT-nya ini. Aduh, tolong UNER. UNER, tolong saya Tolong dong. di ini ya. Iya, kalau dari orang tua kan PNS, kebetulan IKN lagi cari nih kayaknya. Menurut aku cocok sih, Iya, jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan, coba ya. iya pengen coba juga buat di PNS Betul, gitu. menjadi abdi negara. Iya, Tidak ada salahnya. Loh kan loh nggak boleh bahas politik. Sorry. Tit, maaf. Saya jadi mau bahas ini banyak. Nggak boleh. Nggak boleh, jangan dilanjutin. Iya, tapi bener sih. Maksudnya kalau kita melihat peluang dari dokter hewan, profesi dokter hewan ini kan luas banget nih cakupan bidang untuk berkarirnya gitu. Mungkin dulu kita berpikir pas SMA pas jadi dokter hewan mungkin kita bakal jadi praktisi doang nih gitu kan. Tapi ternyata pas udah nyemplung nyesel. Enggak dong. Maksudnya ternyata banyak profesi gitu. yang bisa kita geluti. Bener, bahkan yang maksudnya orang umum nggak tahu. Iya, kayak bener. Setuju banget, apalagi ini nggak sih Kak, kalau misalnya kita baru lulus SMA, terus kita misalnya keterima di FKH gitu, Fakultas Kedokteran Hewan, pasti keluarga kita tuh banyak yang nanya kayak, kenapa pilih FKH, kenapa nggak dokter umum aja? That's real. Kalau kata anak Gen Z sekarang, real coy gitu. Tapi beneran real banget sih. Kayak nggak terhitung nggak sih pertanyaan yang bilang, kok nggak dokter umum aja? Terus kamu jawabnya apa? Udah biasa. Sama. Terus ke dokter umum udah biasa, udah banyak prakteknya, udah banyak. Ke dokter hewan pasti masih dibutuhin banget kan di Indonesia. Di Indonesia sih, apalagi ya sebenarnya memang profesi kita ini sedihnya kadang masih dipandang sebelah mata gitu di negeri ini gitu. Terus habis itu makanya kita kita menjadi dokter hewan yang kita buktiin lah ke orang-orang itu bener. Kayak kalau dokter hewan tuh dulu takut nggak sih Kak, kayak misalnya kayak aku lulus nanti jadi apa, kayak nanti mau kerja apa. Ternyata setelah mau mendekati lulus ini, loker dokter hewan tuh nggak habis-habisnya. Banyak banget. Tinggal kita pilih aja kita mau berkarir di mana, mau di perusahaan, mau di industri, atau mau di klinik. Buka usaha sendiri. Banyak banget juga loh dokter hewan jadi pengusaha ya kan. Kayak luas banget gitu. Jadi mungkin dari adik-adik kita nih yang nonton, maksudnya adik-adik yang SMA nih masih bingung kemana ya aku kuliah gitu, pengen dokter tapi nggak mau dokter umum, dokter hewan. Dan bakal ditanyain kayak, nanti lulusnya jadi apa? Pasti orang tua kita tanya gitu kan, lulus dokter hewan. Lulusnya kan jadi dokter hewan. Bener. Udah jelas. Bener. Tinggal jawab gitu aja. Iya, kita profesi gitu. Keren. Terus habis itu habis berkarir apa nih tujuan selanjutnya gitu? Masih belum terlalu kepikiran. Tapi kan pengen dong yang tahap dari tahap kan sekarang Rara pasti punya dong pujaan hati gitu. Kan coba tahu kita habisin doain bersama gitu lah guys. Ya didoain aja ya. Semoga
langgeng, lancar dan mencapai tujuan yang sama-sama. Amin, Amin. Gitu. Rara, ada nggak sih yang pengen disampaikan gitu buat adik-adik yang masih S1 atau yang belum S1 yang Iya. pengen masih bingung mau milih profesi apa gitu. Rara ada nggak pengen kasih kata-kata gitu? Oh iya, kalau buat teman-teman semua yang mungkin mau masuk kedokteran hewan, cuman masih ragu di dalam hatinya, kedokteran hewan tuh seru banget. Jadi kayak jangan ragu buat masuk ke kedokteran hewan dan kayak kalian pasti bisa kok yakinin orang tua kalian untuk kayak, "Pah, Mah, ini loh cita-cita aku mau jadi dokter hewan. Dokter hewan tuh keren. Keren Tolong banget. restuin aku," gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk masuk ke kedokteran Dokter hewan. hewan. Dan Rara ini emang cita-citanya dari kecil ya pengen jadi vet. Sebenarnya enggak juga sih. Oh gitu. Iya, sebenarnya enggak juga. Oh, harusnya nih tadi pembahasan pertama nih. Iya. Harusnya Gak apa, jadi sebenarnya nih clickbait plot twist ternyata bukan cita-citanya dia, guys. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya aku sendiri itu pengen banget masuk sastra Indonesia. Sasindo. Karena aku dari SMA itu suka banget nulis cerpen dan baca buku. Tau gak sih, Ra? Kita ada kemiripan juga. Oh iya? Maksudnya aku juga pernah bercita-cita jadi penulis. Sama. Karena aku suka baca dan suka nulis. Nulis puisi. Nulis puisi banget. Dari SMP. Oh my God, lucu banget. Kayak kata-kata. Iya. Ya gak sih, Ra? Iya, Kata-katanya tuh jadi indah. Jadi kayak, ya kan, Ra? Kita bisa ngatur sesuatu misalnya itu tuh hal biasa gitu. Iya. Cuman jadi romantis. Setuju banget. Iya, dari SMP tuh aku suka banget nulis-nulis, terus kepikiran buat masuk ke Sasindo. Cuman karena orang tua aku dulu emang basicnya mulai karirnya dari guru, jadi dua-duanya guru. Jadi kayak agak mau jadi guru emangnya gitu. Terus dari orang tua aku pengen sendiri yang beda gitu. Iya, pengennya memang aku masuk teknik. Iya, lucu kan anak perempuan disuruh masuk teknik. Lucu banget. Iya, karena kakakku dua-duanya lulusan arsitek. Iya. Gitu. Jadi waktu itu aku milih jurusan yang aku nggak pengen dan orang tua aku nggak pengen. Dua-duanya ini? Iya. Jadi aku kan kebetulan masuk UNER itu jalur undangan SNMPTN. Iya. Rezekimu lah udah. Iya. Nah, di pilihan pertama itu aku pilihnya kedokteran hewan. Pilihan kedua aku pilihnya Sasindo. Pilihan ketiga aku pilihnya teknik. Malah yang keterima yang gak dipengen. Iya. Berarti kan emang udah jalan Tuhan. Iya, benar. Jalan Tuhan dan ya namanya rezeki. Apalagi kalau SNM nggak boleh ditolak. Iya, benar. Kalau udah diterima, ya udah. Dulu kan zaman kita masih SNM ya. Sekarang itu namanya SNBP kalau nggak salah. Jadi agak jalur undangan itu loh guys. Pokoknya itu deh yang jalur pertama kali itu yang orang harapin semuanya. Terus saya juga dulu pengen jalur itu, cuman di jalur lain keterima. Yang penting kan rezeki. Sama-sama di FKH kayak gitu. Sebut nggak di FKH apa? Kan udah tadi. Udah ke-spill tadi FKH UNER ya. Iya. Kebetulan juga aku di SMA itu satu-satunya yang keterima di luar Jawa. Kan aku di Kalimantan di Kapuas. Satu-satunya yang keterima di luar Jawa. Di Jawa maksudnya. Keren banget. Di luar Kalimantan. Gitu. Berarti framingnya orang-orang teman-temannya Rara di Kalimantan pun kayak, wih Rara keren banget, apalagi udah ke Jawa, terus ke kedokteran hewan, terus aktif lagi, luar biasa. Bintang tamu kita sore hari ini. Mungkin ada lagi mau disampaikan nggak Rara? Mau spill dikit gitu? Spill apa ya? Spill nggak boleh ya, kita kan bukan forum gibah gitu. Kita kan bukan forum. Kalau mau spill kayaknya di belakang layar ya. Kita lanjut yang tadi ya. Oke Rara, terima kasih banyak ya udah hadir di Vet Connect kayak gitu. Vet Connect nanti kita bisa lihat tayangannya di YouTube-nya Vet Connect. Terima kasih ya Rara. Terima kasih semuanya.